Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini Infobos. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu detektor suhu, teman-teman. Suhu kulkas. Nah, di sini saya ada suatu detektor suhu kulkas. Nah, biasanya pada rumah sakit atau alat-alat kesehatan itu ada namanya eh, apa reagen ya. Jadi kayak kulkas untuk menyimpan namanya sampel-sampel seperti itu. Mau sampel atau darah seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita akan kita akan melihat atau mengecek suhu tersebut, suhu kulkas tersebut uh, berbasis internet. Jadi kita akan melihat suhu kulkas tersebut di smartphone kita atau di HP kita tanpa kita harus melihat monitor yang ada di kulkas tersebut, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan pengaplikasiannya. Saya menggunakan ESP8266 sebagai microcontroller dan kerjasama dengan Blink. Nah, Blink ini adalah sebuah aplikasi, teman-teman. Ini ada di HP Android. Nah, Blink ini digunakan untuk sebagai protokol atau penghubung dan interface seperti itu, teman-teman. Nah, di sini untuk interface IoT. Nah, sebelum kita masuk ke programnya, kita di sini perlu menyeting terlebih dahulu, membuat interface-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah interface. Di sini ada cek suhu kulkas, teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan, kita akan mengeditnya ya, teman-teman. Nah, pada bagian info di sini kita bisa kasih nama. Kalau baru itu bisa kayaknya kita membuat create atau membuat baru seperti itu. Nah, di sini teman-teman mengisi template namanya itu apa sesuai keinginan teman-teman. Hardware-nya kebetulan saya menggunakan ESP32 ya, teman-teman. Di sini maksudnya ESP32 tidak apa-apa. Nah, di sini saya menggunakan koneksinya berupa WiFi seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu ke metadata, di sini tidak terlalu dirubah. Nah, ke data string. Nah, data string ini adalah data yang akan dimasukkan ke dalam web dashboard, teman-teman. Di sini ada web dashboard ya, teman-teman. Nah, sebelumnya itu kita harus membuat data stringnya terlebih dahulu, teman-teman. Di mana? Nah, di sini kita bisa new data string. Terus di sini pakai virtual pin. Nah, teman-teman bisa isi namanya. Kan kalau saya kan untuk suhu itu bisa temperatur dan humidity ya, teman-teman. Tadi sudah ada. Di sini misalkan teman-teman buat yang lain gitu. Misalnya di sini teman-teman isikan suhu. Terus di sini pinnya teman-teman pilih. Kebetulan pin 5 dan pin 6 ini sudah digunakan. Teman-teman bisa gunakan pin yang lain misalnya. Nah, di sini pin 1, terus di sini biarkan saja. Nah, di sini untuk warnanya teman-teman bisa pilih sesuai keinginan teman-teman. Kalau itu terus dibuat, setelah itu nah di sini ada ya, teman-teman, suhu nih. Nah, ini. Tapi di sini saya akan menggunakan temperatur dan humidity saja. Jadi ini saya hapus ya, teman-teman. Saya hapus. Nah, setelah itu ketika kita sudah membuat data stringnya, kita masuk ke sebuah web dashboard. Nah, di web dashboard ini teman-teman nanti bisa membuat interface-nya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa sistemnya itu ngedrag. Nah, di sini misalkan untuk melihat temperatur dan humidity kita gunakan ini, teman-teman. Nah, ini misalkan saya gunakan ya, teman-teman. Saya drag nih. Misalkan saya gunakan, teman-teman drag aja. Di sini saya sudah punya. Nah, di sini teman-teman atur di pengaturan. Nah, di pengaturan ini teman-teman bisa gunakan nama sesuai keinginan. Di sini kan saya akan gunakan temperatur. Nah, temperatur itu di bagian data stringnya ini teman-teman isi. Nah, tadi sudah ada dua data string antara temperatur dan humidity, di mana kita gunakan V5 dan V6. Nah, di sini karena temperatur kita pilih yang V5. Nah, kita isi data stringnya, warnanya teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai keinginan teman-teman. Setelah itu teman-teman save. Gitu juga yang humidity ya, teman-teman. Teman-teman bisa atur namanya, terus di sini teman-teman isi mau yang mana. Tadi kan temperatur udah dipakai, di sini pakai yang humidity kan. Nah, terus warnanya sesuaikan saja keinginan, terus save. Nah, setelah seperti ini teman-teman, nah teman-teman akan mendapatkan sebuah data. Nah, datanya di sini ada template ID, device name. Nah, di sini ada mobile dashboard. Nah, di sini teman-teman bisa mengisikan ini pada sebuah program, di mana saya mempunyai programnya. Nah, di sini kita masuk ke programnya, teman-teman. Nah, pada program ini teman-teman bisa masukkan di sini tadi template ID, terus device name, sesuaikan ya, teman-teman. Setiap interface itu beda-beda namanya. Terus
without token ini juga beda-beda teman-teman namanya setiap interface. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman ingin menggunakan Blink, pastikan dulu bahwa aplikasi ini sudah terinstall di library-nya, sudah terinstall pada Arduino teman-teman di sini. Nah, gimana sih cara install library-nya? Tinggal teman-teman pencet sketch, terus include library, manager library, nanti teman-teman tuliskan Blink, nah nanti install saja yang paling atas ya teman-teman, dan pilih versi yang terbaru kalau bisa. Nah, setelah itu sudah terinstall, pastikan boardnya juga teman-teman. Boardnya perlu diperhatikan. Di sini saya menggunakan ODMCU. Nah, di sini gunakan ESP dan pilih ODMCU seperti ini teman-teman. Nah, ini saya sudah menggunakannya. Dan setelah itu di sini ada program di mana kita masukkan WiFi yang terhubung, passwordnya yang terhubung. Setelah itu di sini kita gunakan float H sama dengan commodity dan float T sama dengan temperatur seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke serial print line di mana V6 tadi kita gunakan untuk commodity ya teman-teman, dan V5 ini untuk temperatur. Nah, untuk itu serial mengeprint ini teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan monitor, teman-teman bisa menambahkan monitor teman-teman. Kalau ingin menambahkannya untuk ke LCD seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu tapi di sini saya akan masuk ke aplikasinya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke LCD-nya. Next video kita akan masukkan LCD-nya ke dalam program ini teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah seperti ini teman-teman, ini programnya kira-kira seperti ini, nanti akan saya cantumkan. Kita di sini masuk ke Android-nya atau ke aplikasi yang berada pada HP Android-nya. Layar HP Android-nya. Nah, di sini ada prototipe-nya di sini teman-teman. Kita juga membuatnya sama kayak yang di di Blink Console ya teman-teman. Di Blink Console-nya ini kita buat web dashboard-nya sama teman-teman. Seperti ini. Nah, kalau di Android, nah kayak gini kan teman-teman. Nah, ini misalkan kita tambah pun bisa nih, tambah apa gitu teman-teman. Nah, untuk settingannya otomatis nanti kalau terhubung ini sudah sama ya teman-teman. Di sini bisa dilihat settingnya, di sini dipencet saja. Nah, nih teman-teman, commodity nih, udah menggunakan commodity nih, udah benar seperti ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini sudah di drag, ini sistemnya drag teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nambah, misalnya nambah, nah ini satu lagi ya. Nah, kayak ini bisa teman-teman. Ini teman-teman atur, teman-teman masukkan datanya, data stringnya, terus ini titelnya teman-teman tulis di HP Android teman-teman. Terus setelah itu ukuran font, terus teksnya, warnanya, seperti itu bisa teman-teman atur. Tapi di sini saya akan menggunakan 2 saja ya teman-teman. Jadi ini saya akan hapus. Nah, setelah dihapus, nah kita kembali ke programnya teman-teman. Nah, di sini kita kembalikan saja. Di sini kita kembalikan pada aplikasinya. Di sini cek suhu kulkas. Di sini kondisinya masih offline ya teman-teman. Ini saya tadi sudah menggunakannya karena belum terhubung dengan ISP-nya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan mulai uploading program ini dengan ISP-nya teman-teman. Kita langsung saja menuju ke ISP dan sensornya teman-teman. Nah, baik teman-teman, setelah ISP-nya kita sambungkan, nah di sini kita akan mengunggah ya teman-teman, di mana pada sensor negatif sebelahnya teman-teman print ground dengan ground, VCC dengan VCC, terus pin datanya masuk ke pin D4 teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita coba uploading ya teman-teman. Di sini uploading, kita tunggu beberapa saat. Nah, baik teman-teman, setelah selesai uploading, di sini kita coba lihat ya teman-teman. Di sini kita coba lihat serial monitornya. Di sini 3068 ya teman-teman, temperatur dan humidity-nya. Kita cek pada aplikasinya. Nah, di sini ya teman-teman, 3069. Nah, jadi kerjasama antara Blink dan ISP ini bekerja dengan baik. Nah, baik teman-teman, di sini kita coba untuk menaikkan suhunya ya teman-teman. Dimana di sini kita coba naikkan suhunya, kita naikkan suhunya dan humidity-nya. Apakah di handphone itu akan naik juga? Nah, di sini pada
monitor ini terlihat ya teman-teman bahwa menditinya naik 70, 71, 72. Nah pada HP-nya pun seperti itu ya teman-teman, pada smartphone-nya tuh 76 menditinya naik, di sini suhunya 31 tuh, dari 30 31, gitu juga pada handphone. Nah jadi suhunya naik, jadi kerjasama antara Blink dan aplikasi Blink ini dan microcontroller ESP8266 ini berhasil ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah mungkin itu saja sedikit informasi teman-teman. Nah mungkin dari video ini nanti bisa dikembangkan, di mana di sini pada programnya teman-teman bisa menambahkan yang saya katakan tadi itu, menambahkan LCD, terus teman-teman bisa menambahkan notifikasi gitu. Jadi pada aplikasi Blink juga teman-teman, pada aplikasi Blink ini bisa teman-teman bisa menambahkan notifikasi juga gitu. Misalkan suhu di atas 30 nanti ada notifikasi di handphone, seperti itu teman-teman. Nah itu nanti ada di video-video selanjutnya teman-teman. Mungkin itu saja sedikit informasi dari saya. Semoga sedikit informasi tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.